Selamat pagi pemirsa, selaku penyelenggara hajatan 5 tahunan pemilu, Komisi Pemilihan Umum kerap menjadi biang kegaduhan. Sebut saja, Komisioner KPU mendapatkan sanksi dari DKPP, ihwal pendaftaran cawapres Gibran Rakabuming Raka usai putusan MK. Dan yang terbaru terkait dengan Sirekap, di mana terjadi perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap. Permintaan maaf KPU pun dinilai belum cukup. Inilah editorial Media Indonesia, edisi Sabtu 17 Februari 2024 dengan tema Sirekap Biang Kegaduhan. Bersama saya Iqbal Himawan. Dan pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawita Winata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Iqbal. Kita tidak gaduh hari ini, tapi kita menyoroti yang membuat kegaduhan ya. Nanti kita akan menyoroti soal Sirekap karena ini sudah 2 hari setelah pemungutan suara ternyata masih ada kegaduhan di situ. Oke. Namun sebelumnya membahas topik editorial, pemirsa kami akan hadirkan juga ada 3 topik utama yang menjadi headline dari Harian Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama terkait dengan KPU mesti percepat hitung manual. Jadi untuk apa dipercepat? Manfaatnya untuk publik apa Mbak Kania? Untuk segera mengetahui hasil pastinya gitu, karena yang kita paling tidak sudah sepakati, paling mungkin disepakati oleh masing-masing paslon yang berkompetisi, ya paling tidak ada dua paslon yang mengatakan bahwa akan menunggu hasil resmi begitu ya, bahwa quick count tidak bisa dijadikan referensi. Dan ketika kita melihat bahwa sekarang hasilnya begitu ditunggu, tentunya tidak harus menunggu 35 hari untuk menuntaskan perhitungan suara, karena seperti yang disampaikan oleh peneliti dari Perludem mengatakan bahwa 35 hari itu adalah maksimal, jadi tidak perlu menunggu. Sebaiknya kalau misalnya memang ada itikat baik, prosesnya itu dipercepat. Itu seperti yang dikatakan oleh peneliti dari Perludem, Kahfi Adlan Hafiz. Karena walaupun dalam proses percepatan itu jangan sampai kemudian meninggalkan proses yang transparan dan juga akurat ya tentunya. Dan tentunya semakin baik kalau kemudian hasilnya itu bisa segera kita ketahui dalam periode yang singkat begitu. Oke, termasuk ini tetap mengawal ya Mbak, saksi dan juga perwakilan dari tim-tim paslon serta petugas untuk bisa tetap mendokumentasikan kertas C1 karena intinya adalah formulir C1 itu sendiri ya. Betul, karena ada kekhawatiran ketika kemudian lama itu akan ada intervensi-intervensi. Itu yang dikhawatirkan juga oleh salah satu perwakilan dari paslon dari tim pemenangan Ganjar Mahfud yang mengatakan percepatan ini untuk menghilangkan banyaknya intervensi dalam proses penghitungan suara gitu. Itu yang kecurigaan yang muncul gitu kalau terlalu berlama-lama. Jadi kalau bisa dipercepat justru malah lebih baik begitu. Oke, kecurigaan selanjutnya kenapa kok beras ini bisa langka, bisa mahal di pasaran? Mungkin Mbak Kania kalau beli beras di pasar juga mungkin langka. Pemirsa di rumah ya, kok jadi mahal sekali gitu. Nah, mahal dan langka, paling tidak merek-merek beras gitu yang biasa kami beli gitu yang tidak ada di pasaran di retail modern saat ini gitu ya. Oke, dan mengapa kinerja Bappenas harus dievaluasi? Ya karena itu adalah tugasnya begitu untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan dan juga harganya itu stabil begitu. Kalau kemudian terjadi kelangkaan dan kemudian juga harganya merangkak naik, paling tidak dari pantauan gitu di beberapa pasar misalnya harga jual itu untuk kualitas 1 menjadi 17.000 per kilogram, kualitas 2 menjadi 16.000, kualitas 3 di harga 15.000. Kemudian juga ada keluhan-keluhan begitu yang disampaikan misalnya di Kota Semarang yang juga dipantau oleh Media Indonesia, harga beras premium super kini mencapai 21.000 per kilogram gitu ya, walaupun kemudian dipastikan bahwa ini akan segera bisa dikendalikan gitu. Harga dan stabilitas ini menjadi penting. Nah, evaluasi kinerja Bappenas itu untuk memastikan bahwa mereka memang bekerja sesuai dengan tupoksinya begitu, untuk memastikan kelangkaan ini tidak terjadi dan pastinya bahwa harga ini tidak terus merangkak naik begitu, karena berbahaya kan. Dan ini pernyataan langsung Mbak Kania, kita baca ya di artikel ini langsung dari pedagang sembako di Pasar Johar Kota Semarang yang menyatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan setiap ada pembagian bansos maka harga beras pasti naik. Seharusnya tidak seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Itu bagian dari kinerja Bappenas seharusnya. Betul. Jadi kemudian dari anggota Komisi 4 Daniel Johan mengatakan bahwa pemerintah sekarang ini sepertinya terlalu sibuk ya dengan urusan politik sampai dengan perberasan nasional ini tidak terpantau begitu dalam kebijakannya. Ini memang harus dievaluasi lagi, memastikan bahwa apalagi kita kan menjelang Ramadan dan lain sebagainya gitu, untuk memastikan bahwa stabilitas harga terutama untuk beras ini bisa terus terjaga. Oke, baik. Dan yang terkini meskipun sudah ada
dalam waktu dipastikan dekat, dalam waktu dekat akan ada 200.000 ton yang akan dikemas ulang dalam bentuk 5 kilogram gitu ya, kemasan 5 kilogram yang kemudian sekarang akan segera disalurkan ke retail modern, karena dikatakan yang terjadi sekarang kelangkaan itu adalah di retail modernnya. Sementara kalau di pasar induknya di Cipinang untuk pasar berasnya itu sebenarnya katanya ketersediaannya ada gitu. Nah, yang di retail modern ini yang sekarang langka, dan ini yang sekarang lagi akan diusahakan untuk diguyur gitu ke retail modern ini. Jadi ada 200.000 ton yang kemudian akan dikemas ulang dalam kemasan 5 kg yang akan segera disalurkan, dan juga ada impor yang akan segera dilakukan, walaupun sejumlah pengamat mengatakan bahwa impor ini tidak akan terlalu mengatasi masalah gitu. Jadi memang secara holistik kebijakan itu juga harus dievaluasi, termasuk juga peran Bappenas di dalamnya gitu untuk memastikan soal distribusi dan juga harga. Oke, nah di evaluasinya kira-kira sambil ngopi-ngopi nggak Mbak Kani? Ini ada usul, ada wacana, tawaran. Supaya gimana kalau ngopi-ngopi, saya rencana nomor tawaran yang kedua nih ya. Urut 02 katanya akan segera sowan ke 01 dan 03. Ini yang kedua kalinya berarti disampaikan. Yang kedua kalinya. Yang pertama pada saat itu soal gagasan ya, tidak bisa diungkapkan di debat, kemudian katanya kalau sambil ngopi-ngopi gimana meskipun itu jadi tidak sesuai dengan format debat sendiri. Namun yang kemudian capres tawaran itu ditampik gitu ya oleh Anies Baswedan ya. Iya, dan ini yang kedua kalinya karena masih proses belum selesai. Belum selesai gitu. Itu yang disampaikan ya, bahwa wacana untuk menjalin komunikasi ini harus menunggu sampai dengan semua tahapan pemilu termasuk penghitungan suara secara resmi juga diumumkan oleh KPU, itu baru mungkin bisa Ini soal kepantasan Mbak Kani. Soal kepantasan, ya karena belum selesai, jadi kita hormati dulu gitu proses penghitungan sekarang kita sudah masuk ke masa rekapitulasi, jadi kita hormati dulu tahapan-tahapan pemilu yang sekarang ini masih berlangsung, jadi pemilu sebenarnya belum selesai gitu. Jadi kalau ada ajakan-ajakan ngopi dan lain sebagainya, menunggu sampai dengan hasil pemilu nanti diumumkan untuk sebagai juga menjaga kepantasan gitu ya, di tengah-tengah sekarang kompetisi sebenarnya masih berlangsung gitu. Betul. Untuk memastikan suara itu sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh rakyat. Jangan sampai mengalihkan fokus ya Mbak. Ini masalahnya yang jadi topik dalam Harian Media Indonesia kali ini adalah terkait dengan Sirekap yang dinilai sebagai biang kegaduhan. Kenapa ini menjadi diangkat topik editorial pada pagi hari ini Mbak? Ini sesuai dengan tema-tema sebelumnya yang sudah berulang kali pada waktu itu kami menyampaikan betapa penyelenggara pemilu itu sebenarnya memegang peranan penting gitu dalam memastikan terlaksananya pemilu secara lancar dan juga damai dengan menegakkan aturan main tentunya begitu saat kegaduhan terjadi. Namun seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, pemilihan teknologi yang kemudian digunakan KPU Sirekap yang kemudian jadi trending gitu ya di sebuah medsos, kini malah justru menjadi sumber kegaduhan gitu. Nah, kekeliruan data input itu yang banyak kemudian dilaporkan, ditemukan di lapangan, menimbulkan kecurigaan apakah data yang dimiliki oleh KPU ini bisa dipercaya atau tidak begitu. Bahkan kemudian ujung-ujungnya menjadi tuduhan kecurangan gitu ya. Nah, kemudian kan kita juga sudah melihat KPU sudah meminta maaf dan mengatakan kekeliruannya itu bersifat minor, hanya di bawah 1%. Dan mengatakan tidak ada unsur kesengajaan. Namun dalam konteks kontestasi pemilu saat ini, kesalahan sekecil apapun itu seharusnya bisa dipertanggungjawabkan, paling tidak dikasih penjelasan. Dan harus bisa diminimalisir karena kegaduhan ini yang kemudian timbul begitu ya. Ada tuduhan-tuduhan gitu. Nah, jangan kemudian membuat publik jadi semakin tidak percaya gitu dengan proses penyelenggaraan pemilu yang seharusnya jujur dan adil. Nah, ini yang kemudian menjadi taruhannya reputasi dari KPU. Jadi KPU itu harus mampu mengembalikan kepercayaan publik, harus bisa bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi dan juga bisa menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi pangkal permasalahannya, apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya gitu. Karena kalau tidak ya kegaduhan ini akan semakin lama akan semakin yaitu membuat fokusnya menjadi teralihkan gitu. Ya? Oke. Baik, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi dan kita simak langsung editorial Media Indonesia untuk hari ini, Sirekap biang kegaduhan. Selamat menyaksikan. Sirekap biang kegaduhan.
Pada kegiatan apapun, penyelenggara pasti bertekad akan kegiatan yang ditangani berlangsung sukses dan lancar. Mereka juga menjadi penegak aturan main bila ada silang pendapat atau kegaduhan di antara peserta kegiatan. Maka, sungguh ironis ketika Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara hajatan 5 tahunan pemilu justru kerap menjadi biang kegaduhan. Kegaduhan sebelumnya bukan sekadar gosip atau rumor. Seluruh komisioner KPU telah mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ikhwal pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka selepas putusan Mahkamah Konstitusi. Kali ini, kegaduhan kembali terjadi terkait dengan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Pasalnya, terjadi perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap. Perbedaan angkanya pun aneh bin ajaib. Pertama, bisa ada selisih 500 suara antara formulir penghitungan manual dan Sirekap. Sehingga angka yang mestinya 117 tertulis 617. Dan ajaibnya lagi, Ketua KPU Hasyim Asyari pun mengaku tidak perlu menjawab ketika ditanya anggaran untuk proyek pengadaan Sirekap. Mungkin ia lupa keharusan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Meskipun dia meminta maaf atas perbedaan itu sembari mengatakan jajarannya hanya manusia biasa, tapi itu jelas jauh dari kata cukup. Apalagi diperkirakan terjadi kesalahan input data di 2.325 tempat pemungutan suara atau TPS. Apakah memadai atas semua tindakan itu dengan hanya mengatakan kami juga manusia biasa? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang telah menegaskan bahwa penghitungan yang sah adalah rekapitulasi manual. Selain daerah yang belum menyelenggarakan pemilu, penghitungan berlangsung secara berjenjang mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, panitia pemilihan kecamatan, KPU di kabupaten dan kota yang dilanjutkan ke provinsi hingga berakhir di KPU pusat. Hanya demi transparansi, tetap dibutuhkan data pembanding. Namanya data pembanding, maka harus sebanding. Menjadikan Sirekap sebagai data pembanding sejatinya ialah terobosan yang patut dihargai. Tapi saat dalam pelaksanaan terdapat ribuan kekeliruan, jelas tidak bisa dikatakan itu manusiawi. Itu sama saja membuat reputasi Sirekap sebagai data pembanding runtuh. Perbedaan penghitungan antara manual dan berbasis teknologi informasi atau TI bisa memunculkan perbedaan, perselisihan, juga kegaduhan. Apalagi penggunaan TI di pemilu bukanlah barang baru. Mestinya KPU tinggal memperbaiki kekurangan yang ada sebelumnya. Penggunaan TI dan internet di pemilu telah dimulai sejak 2004. Semangatnya adalah untuk bisa mempercepat pemaparan hasil penghitungan real pemilu bagi publik. Setelah itu, sejak pemilu 2009, KPU menerapkan Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng. Pada 2019, KPU mengembangkan aplikasi Situng menjadi Sirekap. 2 dekade berlalu, ternyata penggunaan TI di pemilu kali ini masih terkendala masalah. Jangan sampai Sirekap yang diposisikan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan hasil pemilu dari tiap TPS justru hanya mendokumentasikan data yang salah. Amat wajar bila banyak yang curiga ada desain besar melakukan kecurangan, termasuk saat menginput data. Idealnya, Sirekap dapat memberi informasi akurat secara lebih cepat terkait dengan hasil pemilu mulai dari tingkat TPS. Hanya, Sirekap justru menimbulkan keresahan dan spekulasi yang mengganggu suasana sosial maupun politik masyarakat pasca pemungutan dan penghitungan suara. Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP pun meminta KPU untuk menghentikan proses Sirekap. Apalagi kesalahan akibat konversi penghitungan suara masih juga terjadi. KPU disarankan sebaiknya cukup memublikasikan hasil pindaian atau foto formulir hasil penghitungan dari tiap TPS. Pemilu adalah ajang kontestasi dan kompetisi resmi bagi para aktor politik.
Di momentum inilah para pemain politik berpeluang merebut atau mempertahankan kekuasaan. Kesalahan sekecil apapun dari penyelenggara pemilu bisa membuat kegaduhan besar. Komisioner KPU tidak perlu mencari-cari dan mengadakan pekerjaan lain di luar keahlian. Karena salah satu tugas dari KPU adalah rekapitulasi suara secara manual. Bukan justru mengadakan proyek di luar tugas dan bidangnya. Lalu, ujung-ujungnya justru melahirkan kebingungan dan perselisihan bagi publik. Akhiri mentalitas seperti ini bila ingin memperbaiki reputasi dan kepercayaan publik. Ya, Sirekap biang kegaduhan itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti kami akan bahas lebih lanjut dan kami juga akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Sirekap biang kegaduhan itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, Sirekap ini menjadi perbincangan tersendiri dan dinilai membuat gaduh karena beberapa data dari C1 yang ternyata tidak sesuai yang tercantum dalam Sirekap. Oleh karena itu, profesionalisme dipertanyakan di sini. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan bergabung melalui sambungan telepon dengan Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Kakak Suminta. Kang Kakak, selamat pagi Kang Kakak. Selamat pagi, Mas Iqbal. Iya, Kang Kakak, Sirekap dinilai sebagai biang kegaduhan dalam proses penghitungan suara. Kemudian saya baca KIPP menyarankan agar dihentikan saja. Kenapa, Kang Kakak? Ya, pertama kita ini biasanya pasca pemungutan suara itu kan banyak spekulasi, sehingga misalnya spekulasi tentang ya potensi kecurangan, kemudian juga ada daerah-daerah yang masih memerlukan untuk melakukan pemilu susulan, kemudian ada PSU. Nah, sebaiknya kita fokus ke sana dan Sirekap yang manual. Tetapi ini energi publik ditarik ke arah perdebatan pada Sirekap, sesuatu yang dalam undang-undang saja tidak ada, begitu kan? Saya pikir ya kita apresiasi ketika misalnya KPU menginisiasi sebuah teknologi baru. Harapannya ini nanti akan bisa jadi bahan untuk kita move forward ya. Misalnya kalau ketika mengubah undang-undang, karena undang-undang ini kalau kita perhatikan banyak sekali celah-celahnya yang harus ditutup untuk pemilu selanjutnya, agar itu juga menjadi bahan untuk misalnya kita mengubah menjadi lebih berteknologi. Nah, ini kita akhirnya nggak punya bahan tuh untuk hal seperti itu. Nah, hal lain juga saya pikir ini problematik ya. Selain tadi outputnya, ketika menjadikan masyarakat resah, kemarahan, kecurigaan, ini kan kita saling tuding siapa yang curang dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kalau kita perhatikan lebih lanjut, selain ada ribuan ya, itu yang ditemukan, belum lagi yang belum ditemukan. Ribuan data yang berbeda antara C hasil misalnya dengan C hasil salinan dibandingkan dengan yang ada di Sirekap. Belum lagi kalau kita perhatikan hari ini, misalnya apa yang sudah dicapai di Pilpres, angkanya itu 50-60%. Nah, ini kan semua TPS sudah tutup ya. Lalu siapa yang mengupload? Ini menimbulkan percurigaan juga. Kemudian di DPR misalnya, itu baru sekitar 40-an, hampir 50 gitu kan. Nah, yang sisa ini siapa yang upload gitu? Bagaimana sistem menjawab bahwa yang mengupload adalah benar mereka yang punya kewenangan dan hak, misalnya anggota KPPS. Lalu mereka menguploadnya di mana gitu? Nah, Pak, sementara pada hari haknya justru keluhan dari teman-teman itu tidak bisa mengupload. Kemudian ada instruksi ya. Ini cara KPU mengatasi masalah seringkali membuat semacam aturan berubah di tengah jalan. Ada instruksi bahwa menguploadnya nanti seperti yang terjadi di Jakarta Pusat. Ada instruksi seperti itu, menguploadnya setelah selesai semua. Setelah selesai semua juga tidak terjadi. Saya lihat di Jakarta Barat misalnya. Nah, itu
ada instruksi baru harus mengupload dengan link. Nah dari instruksinya saja berubah-ubah gitu kan. Nah karena banyak curigaan, ya sudahlah, akui saja bahwa ya sudah minta maaf bagus, tapi saya pikir harus ada tindak lanjut, akui dan kemudian stop, kita fokus pada Sirekap manual. Oke, Kang Kakak, ini kan kalau tadi saya mendengar pemaparan Anda, kemudian KPU kan menyatakan ini harusnya digunakan untuk alat bantu dan juga nanti untuk data pembanding. Nah, teknologi itu yang seharusnya bisa mempermudah, apakah ini artinya justru malah memperlambat dan menghambat dari penghitungan itu sendiri, Sirekap ini? Tidak sesuai dengan semangat awalnya? Iya, ini akan menambah pekerjaan bagi banyak pihak. Karena kan soal pemilu ini bukan soal KPU mengerjakan apa, tetapi apa efeknya terhadap setiap stakeholder. Terutama untuk teman-teman baik Capres dan timnya, kemudian juga di legislatif, DPR, sampai DPRD dan DPD. Ketika mereka akan mempersiapkan, karena ini kan potensi misalnya mereka menemukan temuan kecurangan di mana. Tapi ketika kemudian dikonfirmasi dengan Sirekap ternyata berbeda, ini akan mengganggu waktu dan tenaga mereka untuk mengajukan. Belum lagi publik, kepercayaan publik salah satu yang seharusnya jaga ini kan penyelenggara pemilu, trust publik ya. Hari ini trust publik menjadi nadir oleh karena mengintroduksi sesuatu yang harusnya baik gitu, malah membuat publik untrust. Sementara trust ini benar-benar diperlukan. Selain trust itu terkait juga dengan apa yang dilakukan, apa yang dinyatakan, dan apa yang terjadi, tetapi juga image publik terhadap pemilu keseluruhan, bukan hanya terhadap KPU. Ini kan harus kita jaga. Kenapa pemilu ini harus terbuka? Agar trust publik terbangun dan kemudian siapapun yang terpilih itu kemudian menjadi legitimate dan mendapatkan trust yang tinggi dari masyarakat. Kemudian kita sebagai bangsa terus berlanjut membangun bangsa ini bersama-sama. Begitu. Soal kepercayaan publik ya, Kang Kakak, ini sudah pernah digunakan ya, bukan baru digunakan sebenarnya di Pilkada 2020. Lalu ini terjadi seperti ini, memicu kegaduhan. Jadi menurut Anda dari pemantauan KIPP, apa yang terjadi di balik itu, Kang Kakak? Ya, pertama bahwa tidak pernah ada evaluasi yang komprehensif dari KPU terhadap sistem-sistem yang ada. Yang ada excuse ya. Hari ini yang ada excuse kembali. Jadi KPU tidak pernah memberikan semacam evaluasi. Kedua, soal keterbukaan ya. Keterbukaan KPU terhadap publik. Dan kita sudah mengkritik ya. KIPP itu mengkritisi bukan sekedar sistem informasi Sirekap, tetapi mulai dari Sipol. Sipol itu tidak terbuka. Dan kemudian menimbulkan perdebatan di persidangan-persidangan, walaupun itu sah, tapi di tun ini menjadi gaduh juga. Karena perdebatan ternyata Sipolnya tidak bisa mengakomodir dinamika yang ada. Nah, kemudian juga di Silon lebih parah lagi. KPU dilaporkan oleh Bawaslu ke DKPP karena silonnya tidak bisa terbuka kepada Bawaslu atau Bawaslu tidak punya akses. Lucu sekali, lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu melaporkan KPU, lembaga penyelenggara pemilu juga, ke DKPP juga lembaga penyelenggara pemilu. Artinya kalau ini diperhatikan oleh publik, betapa membuat antraks kepada publik. Ini ngapain lembaga-lembaga penyelenggara pemilu bertengkar soal sistem informasi? Sidali juga punya masalah. Ratusan ribu WNI kita di Malaysia itu melaporkan bahwa mereka tidak terdaftar di DPT. Belum lagi di Indonesia begitu banyak gitu kan di dalam negeri. Kemudian juga sistem informasi lainnya, sistem informasi dana kampanye. Kita tahu sendiri betapa sistem informasi dana kampanye itu ada satu partai yang melaporkan bahwa LADK-nya hanya 180.000 dan itu lolos. Artinya ini problem gitu kan. Nah, saya sudah mengingatkan, di awal saya sudah mengingatkan Sirekap, dari prakteknya sudah harus dikritisi. Gitu kan, kemudian tetap saja KPU tidak pernah menjawab begitu. Kang Kakak, terakhir ya, kalau gaduh yang disebabkan oleh Sirekap ini terus berlanjut, apa dampaknya terhadap legitimasi pemilu di mata masyarakat, Kang Kakak? Kalau ini bereskalasi,
Dan akhirnya bukan hanya KPU, kita semua sebagai bangsa. Kalau ini bereskalasi dan menimbulkan ketidakpercayaan publik, karena publik itu mungkin tidak semuanya nonton Metro TV sehingga dalam tanda kutip memahami ya alurnya. Ada mungkin publik yang sudah langsung marah gitu kan, sekelompok orang. Nah, kalau banyak orang seperti itu, selain menghambat komunikasi politik kita sebagai bangsa, antrasnya bisa bereskalasi dan sulit diduga bagaimana akan bisa melakukan tahap-tahap selanjutnya sampai penetapan ketika gelombang ketidakpercayaan itu tidak bisa terbendung. Dan ini sama-sama kita hindari, ini bukan hanya masalah KPU. KPU sadar bahwa ini adalah masalah bangsa Indonesia, ini adalah masalah bagaimana kita menata hari ini dan masa depan, begitu, Mas Iqbal. Oke, baik, terima kasih Kang Kakak Suminta dari KIPP sudah bergabung bersama editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda untuk membahas lebih lanjut terkait dengan Sirekap yang dinilai sebagai biang kegaduhan ini. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, Sirekap biang kegaduhan, itulah topik kita dalam editorial kali ini. Mbak Kani, tadi kita sudah dengar langsung dari Kang Kakak ya. Ada beberapa fakta yang mungkin bikin kita agak kaget gitu ya. Untuk soal tadi yang penghitungan yang baru 50-60% begitu di level Pilpres dan juga Pileg. Kemudian ditekankan juga kalau tidak ada evaluasi, ini bisa berdampak kepada kepercayaan publik terhadap legitimasi dari pemilih itu sendiri. Iya, ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Pertama-tama yang mungkin saya ingin garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Kang Kakak tadi adalah bahwa teknologinya ini diapresiasi. Teknologinya ini diapresiasi dan kemudian sekarang tinggal implementasinya seperti apa. Ternyata menimbulkan masalah di lapangan. Banyak kemudian laporan-laporan yang masuk. Misalnya soal konversi suara, data inputnya bermasalah, outputnya bermasalah. Itu yang kemudian banyak kita lihat di sosial media paling tidak sampai dengan trending begitu ya soal Sirekap ini. Ini yang kemudian disikapi oleh KPU, itu yang kemudian juga disampaikan oleh Kang Kakak tadi, bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh KPU itu hanya excuse gitu, tidak penjelasan yang lebih paling tidak bisa meredam kegaduhan yang sekarang terjadi di tengah masyarakat gitu. Ini yang kemudian dikhawatirkan kalau tidak bisa diredam akan eskalasi dan kemudian menimbulkan ketidakpercayaan, tuduhan-tuduhan kecurangan, dan tuduhan-tuduhan kecurangan itu kan sekarang akhirnya kita dengar kan bahwa jangan-jangan sistemnya ini desain sedemikian rupa ya kan untuk memenangkan atau menguntungkan hanya salah satu paslon. Pada kenyataannya itu kita juga harus fair. Kita harus juga lihat apakah penggelembungan suara itu hanya terjadi pada salah satu paslon saja. Gitu kan. Ada di paslon-paslon yang lain. Tapi kan ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan, saling tuduh gitu dan lain sebagainya. Padahal ini kan sebenarnya di masa kita harusnya fokus pada penghitungan suara manual, memastikan ya kan prosesnya kalau bisa dipercepat gitu loh. Karena quick count ini tidak bisa kemudian, paling tidak ada sebagian pihak yang mengatakan tidak bisa kemudian menjadi referensi tunggal untuk memastikan siapa yang menjadi pemenang Pilpres 2024 khususnya untuk Pilpresnya. Tapi itu kita baru bicara Pilpres. Belum lagi pemilu legislatif gitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Kang Kakak itu yang dikatakan bahwa ini kan alurnya ya, kita harus pahami yang namanya teknologi itu kan kita harus tahu cara menggunakannya seperti apa. Yang kemudian dikhawatirkan oleh Kang Kakak tadi yang mengatakan bahwa udahlah Sirekap ini berhenti saja dulu begitu adalah soal formulir C1.
Yang sekarang ini teknologinya dengan menggunakan Sirekap, fotonya itu bisa diupload langsung dari basis TPS. TPS kita ini ada 800.000 tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang tadi disampaikan oleh Kang Kakak, 50 sampai dengan 60% itu adalah formulir C1 untuk Pilpres yang sampai dengan sekarang itu baru terupload. Yang artinya upload foto C1-nya gitu untuk Pilpres. Yang 50% itu adalah untuk pemilu legislatif gitu. Nah, ketika TPS sudah tutup, ya kan? Itu siapa yang berwenang untuk melakukan upload foto C1 itu gitu. Nah, itu yang kemudian disoroti oleh Kang Kakak. Dan ini menjadi pertanyaan kita bersama dan ini yang kemudian harus dijelaskan dengan sangat baik supaya kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat itu tidak menimbulkan eskalasi ketidakpercayaan yang ujung-ujungnya akan kemudian menjadi pertanyaan terhadap legitimasi dari pemilu. Dan yang kemudian disampaikan oleh Kang Kakak, ini permasalahan kita semua, bukan cuma soal penyelenggara pemilunya juga begitu ya. Itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan gitu ya. Disimpulkan juga apa yang disampaikan oleh KIPP tadi. Coba kita tanya penelpon bahkan apakah mereka juga merasa ada pengalaman resah? Atau mungkin jadi KPPS juga begitu ya. Jangan-jangan ya. Kita coba sapa dulu deh kalau gitu. Pak Sugeng di bagian Siapi-Api Riau. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi Petro. Ya, Pak Sugeng sebagai pengguna hak pilih, apakah Anda merasa terbantu dengan adanya Sirekap ini Ya, untuk data terima pembanding? kasih Petro. Pertama-tama saya mengucapkan duka cita. Halo Metro. Iya, silakan Pak. Halo. Ya, Langsung saja, Pak pertama-tama Sugeng. saya mengucapkan duka cita terhadap pahlawan-pahlawan di TPS yang telah berpulang ke rahmatullah. Saya sendiri merasakan hal demikian, bekerja sampai larut malam. Ini melelahkan, tetapi merekapitulasi rekap ini terlalu panjang perjalanannya. Mulai dari TPS, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai ke tingkat kabupaten, provinsi. Perjuangan para anggota di TPS ini betul-betul murni dengan tulus. Bahkan sampai banyak yang meninggal. Ini perlu disikapi oleh negara. Ini jangan main-main. Dikarenakan rekap ini dari TPS semuanya dengan secara benar dan jujur, tetapi dimanipulasi di perjalanan. Ini hukum harus tegak. Ini menghilangkan nyawa. Jangan sekedar soal masalah sepele ini lu ya. Ini menghilangkan nyawa. Coba berapa yang telah meninggal gara-gara soal masalah ini. Tetapi ada merasakan gampang seolah-olah dimanipulasi. Karena saya merasakan, saya pernah jadi ketua TPS di pemilihan ini. Sudah 5 kali berturut-turut pemilihan. Bahkan sampai sekarang saya mengawasi. Ada yang sampai pingsan dan segalanya. Ini perlu diingatkan. Jadi para petugas ini yang di atas, saya minta maaf. Perjalanannya terlalu panjang rekap ini dari sampai TPS kelurahan, kecamatan, bahkan sampai ke KPU, kabupaten, provinsi. Ini ada persoalan yang dipermainkan. Ini jelas-jelas. Jangan terlalu munafiklah. Kalau yang di atas mengatakan begini itu bohong semuanya. Saya kasih tahu, rakyat ingin melapor, tapi Bawaslu KPU itu mandul semuanya. Apa ketegasannya? Contoh waktu debat, menanggar etik dan segalanya ini melanggar. Apa sanksinya diberikan? Ini adalah main-main saja nih pemilihan umum ini. Ini memenangkan bagi orang yang berkuasa. Satu. Yang keduanya, apabila ada pemilihan umum akan datang sedemikian ini, tidak benarkan kekuasaan negara ikut cawe-cawe. Ingatkan, baik Pak Sugeng. dengar para petugas. Baik, terima kasih cawe-cawe. Pak Sugeng. Terima kasih sudah kami tangkap poinnya Pak Sugeng. Ternyata salah satu petugas KPPS juga menjadi turut berkontribusi. Kemudian ada Bulia dari Makassar, Sulawesi Selatan. Bulia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bulia. Ya, jadikan masyarakat ya semua menontonnya. Kita ini semua nonton ya. Nah ini kan di depan mata dipertontonkan pelanggaran itu. Mulai dari pencapresan sampai hari H. Itu pelanggaran bukan berkurang, maka malah bertambah. Dan itu tidak lanjut sampai hari H. Ya, dan ini kita lihat ini KPU ujung-ujungnya hanya minta maaf. Wah, ini sekali ya.
Padahal itu kan soalnya sudah di-setel, ya sudah di-setel. Ya, jadi kata maaf itu sebenarnya kita harus memaafkan ya kalau memang betul-betul ini kalau kita lihat dari proses awal ini itu sebenarnya kan semua sudah di-set gitu ya, sudah di-set. Jadi seperti di TPS kita ini menunggu lebih 1 jam baru kena giliran. Ya, padahal apalagi kalau petugasnya. Kita saja ini yang pemilihnya ini sampai 1 jam lebih menunggu, apalagi petugasnya kerja sampai dini hari. Ya, jadi pengalaman 5 tahun lalu yang banyaknya korban itu kan sebenarnya kan sudah diperhitungkan memang untuk sekarang ini. Ternyata masih juga banyak korban karena itu tadi terlalu lama, terlalu capek, terlalu lelah. Bukan cuma petugas, ya, tapi juga pemilih. Bayangkan itu 1 jam lebih menunggu baru kena giliran. Dan ini menggunakan biaya yang banyak. Nah, inilah kita pertanyakan kepada pemimpin kita ini. Bagaimana penggunaan dana atau biaya negara yang banyak itu, tetapi masyarakat artinya tidak puas untuk menentukan pemimpin masa depan bangsa kita ini. Terima kasih, Bu Lia. Sudah kami tangkap poinnya. Kemudian kita ke Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Silakan Pak Edward. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Metro TV. Pemilu pada tahapan terakhirnya yaitu pencoblosan. Masing-masing kontestan dan timnya sudah berusaha maksimal untuk memikat hati rakyat dengan menyampaikan program-programnya yang akan memberikan kecerahan kehidupan bangsa, dengan memberikan janji-janji mulu, dengan melakukan black campaign, negatif campaign, gibah, fitnah, segala macam sudah dilakukan masing-masing kontestan dengan timnya. Sekarang di terakhir sudah memilih. Nah, kalau ada kecurangan, ada kesalahan, kita berharap diambil tindakan karena untuk memasukkan data di sikap di sistem informasi suara ini, itu kan mereka punya kata sandi masing-masing orang dan ketahuan siapa yang melakukan. Kalau itu niatnya untuk membuat kegaduhan, tolong diungkap, kita usut apa maksudnya kalau ada kekeliruan. Tapi kalau kehilapan ya kita nggak tahu ya atas sistem yang salah. Tapi masing-masing yang untuk membuka sistem itu punya kata sandi. Nah sandinya itu kan bisa ketahuan siapa yang melakukan. Kita berharap inilah pemilu dengan segala kekurangannya karena memang pemilu kita luar biasa. Selebar orang berapa lembar yang harus dipilih untuk masyarakat awam di pedesaan yang mungkin pendidikannya masih rendah. Itu memang agak menyulitkan. Baik. Dan untuk hal-hal yang tidak jujur, saya ingin sampaikan, kalau ada hal yang mencurangan, ada proses hukum yang berjalan. Silakan tempuh. Jangan kita memprovokasi agak ada kegaduhan. Silakan proses seluruh jalur hukum yang ada. Karena kita negara hukum, kita nggak bisa menganulir sesuatu. Terima kasih. Diusut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Dan pemirsa, nanti kami akan bahas poin-poin dari penelpon tersebut, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Mbak Kania. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa penelpon. Kita sekaligus mau menyampaikan apresiasi juga ya dalam forum ini kepada para petugas KPPS yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengawal demokrasi kali ini. Tapi soal teknologinya, soal Sirekap, jadi apa yang harus dipastikan supaya nanti amanah rakyat, suara rakyat ini bisa dikawal dengan baik gitu Mbak, sampai nanti Presiden terpilih? Gimana? Soal Sirekap ini apa yang harus dikawal? Kalau misalnya dari apa yang disampaikan, kita boleh mengomentari dulu ya. Tadi ada beberapa ya soal KPPS tadi ya. Ini kan artinya apa yang disampaikan oleh para penelpon ini adalah pengamatannya mereka ya, dalam kesehariannya mereka dan ketika mereka ikut berpartisipasi dalam proses pemilu begitu. Ada yang menjadi KPPS gitu kan, ada yang ikut memantau, ada yang kemudian juga menunaikan hak pilihnya, dan menunaikan hak pilihnya saja tuh seperti yang disampaikan oleh salah satu penelpon Ibu Lia itu juga menguras tenaga gitu loh. Nunggunya berjam-jam. Nunggunya berjam-jam, tapi itu mereka tunaikan gitu secara sukarela. Begitu juga dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Petugas-petugas KPPS ini bekerja berjibaku, jujur gitu, dan mereka benar-benar
komit gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik begitu ya. Jadi Kemudian sakit hati pada saat ternyata ada manipulasi ya. Karena nah mereka itu sudah yang bekerja yang keras. kemudian harus diluruskan pun kalau terjadi manipulasi seperti yang misalnya dikatakan oleh Pak Edward kan sekarang ada aturan main, ada hukum gitu. Jadi kalau memang terjadi pelanggaran dan kita menjadi saksi ya silakan dilaporkan. Kalau ada buktinya silakan dilaporkan. Itu juga yang kemudian disampaikan oleh masing-masing paslon yang berkepentingan gitu ya. Paling tidak mengatakan bahwa kalau misalnya memang ada pelanggaran kecurangan yang disaksikan oleh masyarakat langsung itu kan ada banyak sekali saluran gitu untuk pelaporan gitu ya. Pemantau pemilu ini organisasinya banyak sekali gitu, ada ratusan lebih gitu yang sekarang melakukan pengawasan gitu terhadap proses. Nah, ketika kemudian kita melihat hal seperti itu silakan dilaporkan. Ada juga sosial media dan lain sebagainya begitu ya. Tapi yang harus digarisbawahi itu adalah bahwa ini kan bukan pemilu pertama kalinya ya, ini kan pemilu kesekian. Lagi-lagi kemudian kan dari editorial itu juga menyoroti soal penyelenggara pemilu. Tidak ada penyelenggara pemilu yang tidak berharap bahwa perjalanan pemilu ini dilaksanakan dengan lancar dan sukses gitu ya, termasuk juga jujur dan adil gitu. Nah, dalam perjalanannya kok ada saja begitu ya catatan-catatan seperti misalnya yang sekarang terjadi itu adalah soal Sirekap. Nah, soal Sirekap ini kan sebenarnya juga kita harus telusuri gitu. Bawaslu ini juga harus dimintai pertanggungjawabannya untuk memastikan bahwa pun kalau terjadi pelanggaran dan ini tidak hanya berdasarkan laporan loh. Jadi Bawaslu itu juga bisa ikut meneliti, memverifikasi gitu apapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, terutama misalnya di tingkat TPS gitu yang sekarang ini semuanya sudah tutup kan, ada 800.000 TPS gitu yang tersebar di seluruh Indonesia gitu untuk memastikan bahwa sekarang ini paling tidak yang bisa kita lakukan penghitungan secara manual itu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Lebih transparan dan juga kita semua bersama-sama mengawal begitu. Itu sih yang paling diharapkan gitu untuk memastikan bahwa ya tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan apalagi kalau sumber kegaduhannya itu dari penyelenggara pemilu itu yang kemudian disayangkan. Lagi-lagi kita mengapresiasi teknologi, ini kan teknologi terbaru bahkan katanya dikatakan menggunakan AI dan lain sebagainya. Nah, kita harus mendengarkan apa kata pakar IT ya. Pakar IT mengatakan kalau misalnya pakai sistem AI kenapa bisa terjadi kemudian kekeliruan input dan output gitu ya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya dinamika dan masih panjang nih kayaknya prosesnya. Dan dipertaruhkan KPU dan Bawaslu di sini Mbak ya. Dan kepercayaan publik itu harus bisa diraih gitu, harus bisa bekerja secara profesional. Jangan kemudian menjadi pertanyaan soal kompetensi dan lain sebagainya. Itu kan tidak enak didengar begitu. Jadi tolong dibuktikan, tolong bisa dijelaskan dan tolong diredam gitu kegaduhan-kegaduhan yang sebenarnya sumbernya ya dari hal-hal seperti itu. Gitu. Terima kasih Mbak Khania dan kita berharap supaya suara rakyat ini bisa dikawal dengan baik dan PR selanjutnya adalah bagaimana mengawal suara ini dengan cepat agar proses pemilu bisa dalam koridor yang benar. Dan demikianlah editorial Media Indonesia kali ini pemirsa, mewakili kru yang bertugas saya Iqbal Himawan. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.